awas kalau dia datang aku marah-marahin deh. Aduh Lause, maaf ya telat Lause, tadi ada urusan. Aduh, kamu kan udah tahu kita ada tugas hari ini. Gak Ya, boleh maaf, telat ya. Oke Ya, lah, kita baik. udah mau mulai juga ini ya. Iya. Kita langsung aja mulai. Yuk kita sapa adik-adik di rumah yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Semoga semuanya baik-baik saja walaupun masih ibadah di rumah. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan yang apa dulu nih, Lause? Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, ayo kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yang semangat memuji Tuhannya ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Satu kali lagi. Terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Satu kali lagi. Bertambah-tambah cintanya. Puji Tuhan, ya masih semangat ya semuanya. Baik, mari kita melakukan doa pembukaan sebelum melanjutkan ibadah kita. Anak-anak semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan untuk memuji Engkau, dan nanti juga kami akan mendengarkan firman Engkau. Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Berikanlah kami juga hati yang sungguh-sungguh ingin memuji-muji Engkau. Kiranya setiap apa yang kami dapatkan di ibadah ini, kami juga boleh melakukannya seperti firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir hanya dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau muji Tuhan lagi loh. Masih semangat kan? Semangat. Kita mau menaikkan pujian Kiri Kananku Ada Tuhan. Adik-adik harus bergerak ya. Kiri kananku ada Tuhan. Ada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Setiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku.
melayani. Harusnya nggak boleh begitu. Maafin Iya. juga aku ya. Iya, nggak apa-apa Lause. Kita kan harus Iya. saling mengasihi, saling Iya, mengampuni. apalagi Tuhan udah ajarin kita gitu ya. Oke, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau menyanyikan melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, juga mengampuni lebih sungguh. Melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan yang lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan yang lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk contoh memberikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita kita tentang Yusuf dan keluarganya dan saudara-saudaranya. Kan beberapa minggu yang lalu sudah cerita tentang Yusuf. Iya, memang sudah, tapi kali ini kita akan cerita kelanjutan ketika Yusuf dari rumah Potifar, kemudian Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Wah, seru dong. Yusuf sudah jadi orang berkuasa. Padahal dulu saudaranya jahat ya, dosa sama dia. Iya, tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, Yusuf tetap memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu di Mesir, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Lausa. Ayo teman-teman di rumah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya, tadi kan kamu belum perkenalkan nama kamu. Oh iya, lupa Lausa. Teman-teman, nama saya Joni. Siapa teman-teman? Joni. Nah, Joni akan bersama Lause untuk sama-sama cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, Joni akan mimpin doa. Bisa ya Joni ya? Oke, siap. Yuk teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berkati Lause Ferry yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik pasti sudah mendengar, sudah tahu
tahu cerita kisah Yusuf di beberapa minggu yang lalu. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf diperlakukan dengan tidak adil. Dia kemudian difitnah, katanya dia melakukan sesuatu pelanggaran, yaitu mau mengganggu istrinya Potifar. Tetapi sebenarnya itu tidak benar. Nah, singkat cerita, Yusuf harus mengalami fitnahan, kemudian dia dipenjara, dipukul, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yusuf terus melayani Tuhan. Yusuf terus beribadah kepada Tuhan. Yusuf terus berdoa kepada Tuhan. Oh, langsung Yusuf biarpun mengalami hal yang berat, tetap berdoa ya? Iya, Yusuf tetap berdoa sekalipun mengalami hal yang berat. Nah, adik-adik pernah tak ingat gak bahwa Yusuf itu pernah punya mimpi? Mimpinya itu akan menjadi pemimpin yang besar, menjadi pemimpin daripada saudara-saudaranya. Nah, walaupun hal-hal yang berat harus Yusuf alami, tetapi tidak membuat Tuhan melupakan Yusuf. Sekalipun Yusuf mungkin pernah merasa Tuhan sepertinya meninggalkan dia, Tuhan sepertinya tidak dengarkan dia, Tuhan sepertinya melupakan dia, tetapi Tuhan tetap memperhatikan Yusuf. Jadi dalam keadaan yang sulit pun Yusuf terus diingat Tuhan, karena Yusuf mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lalu dari rumah Potifar Yusuf kemana? Nah, Yusuf di penjara. Di penjara dia kemudian mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Mereka bingung mimpinya seperti apa. Nah, apakah Yusuf bisa menafsirkan mimpi? Ya, tetapi bukan karena kehebatan Yusuf. Lalu kehebatan siapa? Kehebatan atau pertolongan dari Tuhan. Akhirnya Yusuf mampu mengartikan mimpi. Nah, satu waktu raja juga bermimpi. Raja Firaun, lalu dicari semua orang. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi. Tapi Yusuf, dia mampu mengartikan mimpi. Dan dia berkata akan terjadi 7 tahun kelimpahan. Dan setelah 7 tahun kelimpahan akan terjadi 7 tahun kekeringan. Untuk itu semua harus menyiapkan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Dan pada waktu raja mendengar itu, raja merasa senang sekali. Dan raja memberikan satu jabatan yang tinggi, menjadi mangku bumi, menjadi orang kedua. Wah, hebat dong ya Yusuf. Ya, itu karena Tuhan yang menolong. Nah, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Waktu dulu saudara-saudaranya begitu jahat kepadanya, begitu perlakukan Yusuf tidak adil. Nah, ketika Yusuf sudah berkuasa, Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Hah? Yusuf? Jadi Yusuf mau balas dendam buat saudara-saudaranya yang dulu jahat? Kita lihat dulu, kita dengar dulu. Nah, suatu waktu, ada terjadi kelaparan. Lalu keluarganya juga mengalami kelaparan dan mereka membeli makanan. Singkat cerita, Yusuf melihat saudara-saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengenal Yusuf. Mengapa Yusuf? Saudaranya tidak mengenal Yusuf? Karena Yusuf sudah beda. Yusuf sudah memakai pakaian yang bagus, tinggal di tempat yang mewah, karena Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan Firaun. Oh, lalu Yusuf? Lalu kemudian, saudara-saudaranya datang dan Yusuf membentak mereka. Hei kalian, dari mana kalian? Kalian mau apa di sini? Kalian pengintai ya? Lalu kemudian saudara-saudaranya bilang, tidak, kami bukan pengintai. Kami hanya mau beli makan. Tidak, kalian pengintai ya. Kalian mau mengintai dan mencari-cari untuk mengambil sesuatu di negeri kami ya. Kalian awas kalian. Johnny tahu tidak cerita selanjutnya? Apa Ustaz? Lalu kemudian singkat cerita, saudara-saudaranya merasa susah hati, mereka harus pulang. Dan Yusuf lagi meminta adiknya yang bernama Benyamin supaya dibawa. Tapi kan Ustaz, papanya Yusuf kan sedih sekali. Iya betul, papanya sedih sekali. Kenapa? Karena itulah adik yang satu-satunya dari Yusuf. Sedangkan Yusuf sudah hilang, Yusuf sudah mati pikir dari papanya. Padahal Yusuf masih hidup. Nah, adik-adik,
Sebenarnya Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf melihat saudara-saudaranya. Dia tidak tahan lagi. Lalu kemudian Yusuf menangis. Bukan kamu yang menangis, Yusuf. Yusuf menangis, dia menangis terharu karena bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan dia memeluk mereka. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang pernah diperbuat saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya takut, aduh bagaimana ini, nanti Yusuf balas dendam, habislah kita. Tapi tidak, Yusuf mengampuni mereka. Nah adik-adik, dari sini kita belajar bahwa mungkin suatu waktu orang bisa membuat kita salah, membuat orang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. Tapi ingat, kita harus mengampuni seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana Tuhan mengasihi, mengampuni kita, kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oh, langsung. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, kita harus ampuninya. Iya dong, kita harus ampuni karena Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oh, haleluya. Oke, teman-teman, dengarkan cerita tadi. Jadi, kalau teman-teman pernah disakitin orang pernah berbuat yang membuat teman-teman kecewa, jangan lupa ya, diampuni supaya orang yang mengampuni mendapatkan berkat seperti Yusuf. Oke, kita akan berdoa sebelum menutup firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami belajar seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya sekalipun saudaranya telah berbuat jahat kepadanya. Tolong kami supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Dadah. 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 Demikianlah firman Tuhan, adik-adik di rumah. Kiranya kita yang mendengarkan bisa melakukannya seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke persembahan, ya. Kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya kami boleh belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan, berikanlah kami hati yang rendah agar kami boleh belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah papa mama yang bekerja Tuhan. Kiranya mereka diberikan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ya, kita minggu depan masih tetap ibadah online. Lalu persembahannya itu boleh titipkan ke papa mama, karena kan papa mama udah ibadah toh. Nah, jadi titipkan saja ke papa mama untuk persembahannya tadi, ya. Oke, ibadahnya sudah selesai. Kita mau menaikkan pujian. Bye-bye.